Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya dan Bapak Ibu dan jamaah, Ramadan ini bulan Quran. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Karena di bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, maka bagi kita semuanya yang merasa muslim wajib hukumnya membaca Al-Quran, mentadaburi, mendalami, kemudian mengamalkan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu nuzul Quran bukan hanya setiap tahun, tapi idealnya nuzul per detik di dalam kolbu kita. Setiap hari. Iya, Al-Quran itu bila perlu nuzul dalam kolbu kita. Supaya apa? Mengontrol perasaan dan keinginan kita. Oke, nah karena memang Al-Quran hadza bayanul linnas. Al-Quran itu al-bayan. Bayan itu menerangi. Menerangi bagi siapa? Bagi seluruh manusia. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang mau meningkatkan kualitas ketakwaannya. Begitu dalam surah Al-Imran surah 3 ayat 138. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Saya kira demikian. Yes. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita berbuka puasa di masjid yang paling keren se-Jakarta Selatan, Masjid Nurul Hidayah Brawijaya, dan kita kedatangan tamu istimewa yaitu Ustadz Budiman Hanif. Gimana Ustadz hari ini? Kabarnya sehat? Sehat selalu. Nah, saat kita sudah memasuki hari yang ke-17 ya, insya Allah. Ya, insya Allah. 17 nanti terawih ke yang 18. Oke. Ustadz, saya ingin mengulik sedikit tentang 17 Ramadan ini. Korelasinya apa sih Ustadz? Ramadan dengan Al-Quran. Nah, jadi disebutkan nuzulul Quran. Nah, bisa dijelaskan? Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya dan Bapak Ibu dan jamaah. Ramadan ini bulan Quran. Bulan Quran. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Begitu dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Karena di bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, maka bagi kita semuanya yang merasa muslim wajib hukumnya membaca Al-Quran, mentadaburi, mendalami, kemudian mengamalkan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu nuzul Quran bukan hanya setiap tahun, tapi idealnya nuzul per detik di dalam kolbu kita. Setiap hari. Iya, Al-Quran itu bila perlu nuzul dalam kolbu kita. Supaya apa? Mengontrol perasaan dan keinginan kita. Oke, nah karena memang Al-Quran hadza bayanul linnas. Al-Quran itu al-bayan. Bayan itu menerangi. Menerangi bagi siapa? Bagi seluruh manusia. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang mau meningkatkan kualitas ketakwaannya. Begitu dalam surah Al-Imran surah 3 ayat 138. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Saya kira demikian. Yes. Nah kita kan di dalam Al-Quran ini di dalam Al-Quran kan aturan hidup, cara hidup, sejarah ada semua gitu Ustaz. Iya. Apakah kita wajib mempelajarinya Ustaz? Oke. Tentu wajib. Kenapa wajib? Setiap kita sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu berupa apa? Yakni berupa Al-Quran. Maka pada hakikatnya sebelum mendirikan sholat, Al-Quran menganjurkan di dalam surah 29 ayat 45 dijelaskan oleh Allah sebelum mendirikan Al-Quran kita harus mentadaburi Al-Quran. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada kamu, yakni Al-Quran. Nah, utslu ma ini bukan hanya sekedar ritual baca doang, tapi utslu ma itu dari kata tala, artinya mentadaburi, mendalami Al-Quran.
Supaya apa? Supaya tahu aturan main di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalnya ketika kita berdagang, maka kita harus jujur, tidak boleh mengurangi takaran timbangan. Itu juga dijelaskan oleh Allah dalam surah 11 ayat 84 surah Hud. Kemudian sebagai seorang pejabat dia juga harus mengayomi rakyatnya, tidak boleh mengkhianati apa yang telah dipercayakan oleh rakyatnya. Misalnya dalam surah 8 ayat 27. Sampai ke kamar mandi pun sampai makan pun juga diatur dalam Al-Quran. Bahkan ibadah yang paling enak kan nikah ya. Ya betul. Luar biasa itu nikah. Itu jadi, paling nikmat itu pun juga diatur dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diatur dalam Al-Quran. Yang masalah apa namanya poligami. Nah, saya mau bertanya tuh Ustaz. Iya. Terkadang kan poligami itu jadi polemik ya Ustaz ya, antara boleh atau tidak boleh. Nah, bila dikatakan boleh itu yang seperti apa dan tidak boleh itu seperti apa gitu Ustaz? Oke. Poligami dalam Al-Quran yes. Selingkuh no. No, betul. Jadi poligami yes, selingkuh no. Jadi bukan berarti Al-Quran melarang 100% poligami. Silakan bagi orang-orang yang mampu, yang adil, yang bisa mengayomi istri-istrinya. Nah, bagaimana caranya? Tentu dia sebagai seorang teladan dalam rumah tangga. Misalnya Al-Quran menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam surah An-Nisa itu ayat 34. Laki-laki itu pengayom, pelindung bagi seorang wanita. Yang namanya ngayomi berarti kan ngemong ya, membimbingnya, bukan memukul. Akhirnya terjadi KDRT. KDRT itu kan singkatan dari kurang duit ribut terus. Kurang singkatan baru. Singkatan baru KDRT. Kurang duit ribut terus. Nah, itu KDRT. Jangan sampai seperti itu ya. Ingat Al-Quran pedomannya. Oke. Nah, berbicara masalah Al-Quran, tadi kita dapat kosakata bahasa baru. Jadi bagi yang mau nge-save silakan. Nah, di dalam Al-Quran ini selain aturan hidup, ada juga Pak Ustadz cerita-cerita orang-orang terdahulu. Nah, yang saya tanyakan itu apakah kita wajib tahu sejarah Ustadz? Sekarang ini kan anak-anak sekarang kan 25 nabi aja nggak hafal. Nah, kedua ini apa namanya 25 nabi nggak hafal, terus sifat-sifat yang wujud kidambako itu ya kurang lah, lebih habit ke gadget. Nah, menurut Pak Ustadz gimana itu Ustadz dalam menyikapi sejarahnya? Tentu bagi anak-anak muda terutama wajib hukumnya belajar tentang sejarah Islam. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 bukan hanya menghadap antara timur dan barat itu suatu kebajikan, tapi juga beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, terutama juga beriman kepada para nabi. Berarti kita harus membaca kisah-kisah para nabi, supaya kita tidak cengengisme. Cengengisme apa itu? Bahasa baru lagi tuh. Cengengisme. Biasa kalau kepanasan ngeluh, begitu hujanan lagi. Bukan langsung melempem mula. Itu. Nah, fight kita harus bangkit tuh, berjuang. Bagaimana perjuangan Nabi Musa, bagaimana perjuangannya Nabi Ibrahim, bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kita harus perlu tahu. Termasuk sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat para Nabi, misalnya sahabat-sahabat Nabi, ya kan? Banyak itu yang perlu kita pelajari. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ali, Utsman bin Affan dan terusnya. Jangan sampai kita kenalnya Aisyah itu siapa? Bahwa Aisyah itu kan istri Nabi. Iya, betul. Nah, ternyata dia taunya Aisyah itu tukang sayur. Itu yang bikin masalah ini. Nah, itu jadi masalah. Berarti kita harus tahu tuh. Harus tahu. Nah, kedua itu kadang-kadang kan anak-anak yang sekarang ini kan pahlawan-pahlawan yang itu taunya cuman Batman, Spiderman, Superman, sama itu tuh X-Men. Nah, sedangkan pahlawan-pahlawan Islam kan banyak yang istilahnya yang seperti Muhammad Al-Fatih. Gitu. Nah, apakah kita harus wajib tuh anak-anak kita harus belajar sejarah-sejarah sahabat Nabi termasuk sahabat Nabi gitu Ustaz? Tentunya harus ya, terlebih dahulu kita belajar autobiografi sahabat-sahabat para Nabi. Itu walaupun kita kenal Hitman. Ya boleh-boleh aja, cuma jangan dominan. Lebih dominan kita bagaimana
Utsman bin Affan. Bagaimana Ali perjuangannya luar biasa kan? Iya. Sahabat-sahabat ya Zaid bin Haris ya kan luar biasa sahabat mereka itu tangguh ya, fight ya, berjuang di jalan Allah walaupun lapar ya tetap menegakkan syariat Islam. Jangan sampai kita baru kehujanan aja sudah nggak ngaji. Nah, iya. Jadi kalau keluar pintu gitu sampai gini tangannya duluan kelas. Iya. Kalau gini nggak jadi jalan. Nggak jadi jalan. Nggak jadi jalan. Iya, pemuda melempem namanya. Makanya kan kita harus jadi pemuda yang tangguh seperti sahabat-sahabat Rasul. Sahabat Rasul seperti Ali, banyak lah gitu. Jadi zaman-zaman sekarang tuh saya lihat fenomenanya anak-anak muda sekarang tuh tidak malu lagi dengan menggunakan kaos di belakangnya tulisan Abu Bakar Siddiq, Muhammad Al-Fatih, betul, Utsman bin Affan gitu. Bin Affan. Mereka udah nggak malu saat betul. Gitu. Jadi, dan di depan ada istighfar, astagfirullahaladzim. Ayo sholat, ayo sholat, ayo ke masjid. Betul. Gitu. Saya mah istilahnya ngedukung saja, gitu. Tapi berarti bukan sekedar cover doang, berarti kita harus belajar gitu. Iya, bukan hanya sekedar casing, bukan hanya sekedar casing. Karena banyak orang terjebak aksesoris kesolehan. Hari ini performa dibenarkan dalam agama, tapi juga isi daripada casing itu juga dibutuhkan dalam Islam. Supaya umat Islam itu lebih berkualitas, berkualiti kan dalam hal keilmuan. Jangan sampai hanya taunya hanya film-film yang kartun cengeng itu. Nah, Ustadz, kalau misalkan menurut Ustadz sendiri, uniform itu bisa gak sih membangkitkan giroh kita untuk lebih giat lagi untuk beribadah gitu, dengan kita memakai gamis gitu, istilahnya kan kita udah pakai sunnah-sunnah Rasul, pakai imamah gitu, baju-baju yang putih. Ya, apakah bisa membangkitkan giroh ibadah? Itu motivasi bagi kita, orang-orang yang pakai gamis, kemudian pakai imamah lah subhanallah ya dan lain sebagainya, itu kan membangunkan motivasi kita untuk menjaga hal-hal supaya kita tidak berbuat maksiat. Itu pada hakikatnya. Iya, intinya kan itu. Coba kalau misalkan kita pakai peci, baju koko, nggak mungkin dia minum bir kan gitu kan? Nggak mungkin ke diskotik. Nggak mungkin diskotik, malu minimal ada rem kontrolnya kan gitu. Tapi itu jangan terjebak hanya ritual. Ritual ya kan, seperti gamis itu kan budaya orang Arab. Nah, kita pakai gamis boleh-boleh saja. Pakai sarung budaya kita kan, baju koko. Tapi juga harus lebih sholatnya lebih kusuk kepada Allah. Karena tujuan kita berpakaian itu performan ya itu di hadapan Allah. Salah satunya menjauhkan dari maksiat tadi. Sehingga ibadahnya lebih kusuk lagi di hadapan Allah. Berarti jangan cuma casing doang berarti. Jangan casing doang. Jadi tetap ritual kita, ibadah kita harus dijalankan juga ya Ustaz. Betul, dijalankan juga. Jangan sampai casing aja. Casing doang. Iya, aksesoris kesolehan tapi nggak benar. Tapi kelakuan masih negatif. Nah, itu dia. Nah, kita harus STM sekarang, STM. Apa tuh STM? Selamat tinggal maksiat. Selamat tinggal maksiat. Nggak pakai J Ustaz. Iya, STM selamat tinggal maksiat. Anda pasti bisa hidup bahagia tanpa dosa. Quote tuh, apa tuh? Ulang lagi. Sampai tahu teman-teman yang mau nyatet quote-nya tuh. STM selamat tinggal maksiat. Anda pasti bisa hidup bahagia tanpa dosa. Tuh, ingat teman-teman tuh. Gitu. Quote-nya bisa dicatat buat jadi pedoman, buat jadi di statusnya tadi. Nanti dikasih bukunya, ada bukunya itu STM. Ada. Jadi kita alhamdulillah kenal Ustadz Budiman ini, ilmunya banyak, yang banyak kita gali. Cuman karena bentur waktu kita udah menjelang tarawih nih, kita sudahi dulu Ustadz. Nanti insya Allah kalau kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, bincang-bincang lagi tentang keilmuan ya seputar anak muda Ustaz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.